Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aliatika, NPM 207555035. Saya merupakan seorang mahasiswi dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang yang pertama, yaitu ada anti-tax avoidance dalam perpajakan internasional. Lalu yang kedua ada materi tentang prinsip non-diskriminasi. Lalu di materi terakhir itu ada metode penghindaran pajak. Yuk kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian tax avoidance. Apa sih tax avoidance? Jadi, secara umum, tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah loophole. Ketentuan perpajakan suatu negara. Menurut ahli lainnya, yaitu James Kessler, tax avoidance dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada penghindaran pajak yang diperbolehkan atau acceptable tax avoidance dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu. Lalu yang kedua yaitu ada penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan atau unsuitable tax avoidance dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik untuk menghindari pajak dan menciptakan transaksi palsu. Lalu selanjutnya yaitu indikator tax avoidance. Suatu transaksi diindikasikan sebagai tax avoidance apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak atau perusahaan berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Lalu yang kedua, wajib pajak berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak. Lalu yang ketiga ada wajib pajak berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh. Baik, selanjutnya ada ketentuan anti penghindaran pajak. Ketentuan anti penghindaran pajak di Indonesia. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, membuat aturan dan kebijakan yang mengatur anti penghindaran pajak diantaranya satu, ada anti-tin capitalism atau ketentuan anti-tin capitalism. Lalu yang kedua ada controlled foreign atau corporation atau CFC rules. Lalu yang ketiga ada transfer pricing. Yang keempat ada anti-treaty shopping. Lalu yang kelima ada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selanjutnya, dari sudut pandang hukum tax avoidance merupakan tindakan legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat 3 praktik yang dilakukannya. Wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan pada negara. Yang pertama yaitu tax avoidance, lalu yang kedua ada tax evasion, lalu yang ketiga ada tax planning. Selanjutnya, anti-avoidance rule pada dasarnya praktik penghindaran pajak seperti tax avoidance dan tax planning tidak melanggar peraturan yang berlaku. Namun, hal ini tetap merugikan negara karena mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Karena itu, masing-masing negara menerbitkan ketentuan untuk menghadapi dan mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak yang disebut dengan anti-avoidance rule atau anti penghindaran pajak. Ada 2 ketentuan yang mengatur anti penghindaran pajak. Apa aja itu? Yang pertama, Specific Anti-Avoidance Rule atau SAAR, lalu yang kedua ada General Anti-Avoidance Rule atau GAAR. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh kasus. Jadi pada tahun 2019 perusahaan batubara PT Adaro Energi Tbk melakukan TA dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura. Call Trade Service International (PTA) Ltd. PT Adaro Energi Tbk disinyalir melakukan praktik transfer pricing untuk menghindari kewajiban pajak dalam negeri, sehingga memberi penghasilan yang lebih tinggi bagi pemegang saham perusahaan. Indikasi penyalahgunaan transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan teridentifikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar atau non-arm's length price yang dilakukan antara PT Adaro Energi Tbk dengan Call Trade Service International (PTA) Ltd. dengan harga pasar batubara secara global. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, tax avoidance
tax planning dan tax evasion dan anti-avoidance rule merupakan istilah dalam perpajakan yang saling berkaitan maksudnya dalam skema penghindaran pajak. Tax avoidance dan tax planning merupakan tindakan penghematan pajak yang dianggap sah atau tidak melanggar hukum. Sedangkan tax evasion merupakan penggelapan pajak yang melanggar peraturan yang berlaku secara ilegal dengan memanfaatkan celah kosong agar terhindar dari pajak. Penghematan atau penghindaran pajak melalui skema maupun upaya manapun tetap saja merugikan negara. Karena itu, masing-masing negara memiliki anti-avoidance rule untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Selanjutnya, lalu pembahasan selanjutnya ini ada materi tentang prinsip anti-diskriminasi, yaitu materi yang kedua. Di mana prinsip utama yang menjadi dasar GAAP adalah prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini dilandasi oleh prinsip persamaan kedudukan dalam hukum internasional atau equality. Prinsip ini melarang negara memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminasi dalam melakukan aktivitas ekonomi internasionalnya. Selanjutnya, prinsip non-diskriminasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, prinsip most favored nation dan prinsip national treatment. Prinsip most favored nation yang selanjutnya disebut dengan prinsip MVN. Secara ringkas, MVN adalah prinsip perdagangan internasional antar negara anggota harus dilakukan secara non-diskriminasi. Prinsip ini mensyaratkan bagi suatu negara pemerintah untuk tidak memberikan perlakuan diskriminasi antara jasa dan pemberi jasa dari negara-negara lainnya. Lalu yang kedua itu ada prinsip national treatment. Apabila prinsip MVN melarang negara memberikan perlakuan berbeda antara negara asing yang satu dengan negara yang lain, maka prinsip national treatment melarang negara memberikan perlakuan berbeda antara perusahaan nasional atau produk asing. Prinsip ini terbagi dalam pasal X511 atau 17 GATS. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan harmonisasi perdagangan agar tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif. Dalam prinsip ini terdapat konsep liberal yang membatasi campur tangan pemerintah dalam pasar perdagangan domestik agar semua produk yang beredar dapat bersaing dengan wajar dan bebas hambatan. Selanjutnya, penghindaran pajak berganda. Dalam setiap pemajakan, setiap negara berdaulat akan melaksanakan pemajakan terhadap subjek dan atau objek yang mempunyai pertalian fiskal dengan negara yang berada dalam wilayah kedaulatannya berdasarkan ketentuan domestik. Kalau seandainya dalam ketentuan domestik dari negara-negara pemungut pajak tersebut terdapat pengecualian atau pembebasan dari pajak terhadap subjek atau objek pajak yang bertempat kedudukan atau berada di luar wilayah kedaulatannya, maka tidak akan terjadi PBI. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakannya oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara yaitu untuk menentukan aspek perpajakan yang ditimbulkan dari suatu transaksi di antara mereka. Selanjutnya yaitu berikut beberapa metode penghindaran pajak berganda. Yang pertama ada metode pengurangan pajak atau tax credit method. Metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut dapat dikurangkan dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar dalam negeri. Selanjutnya, ini ada full tax credit method, yaitu seluruh pajak yang dibayar dari luar negeri dapat dikreditkan dari jumlah pajak terutang atas seluruh penghasilan. Lalu yang kedua ada ordinary tax credit method. Jumlah pajak yang dibayar dari luar negeri dapat dikurangkan tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang domestik. Lalu yang ketiga itu ada tax sparing credit method, di mana penghasilan dari negara sumber yang mendapat fasilitas pembebasan pajak atau tax holiday
dianggap tetap terutang pajak di negara sumber. Untuk menghindari penghasilan tersebut dikenai pajak di dalam negeri atau negara domisili. Selanjutnya, lalu di sini ada contoh soal ya. Untuk wajib pajak ABC, penduduk negara X dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan dari dalam negeri sebesar 100 juta. Dari luar negeri atau negara Y itu 50 juta. Jadi totalnya ada 150 juta. Untuk tarif PPh negara X itu sendiri itu sebesar 25% dan tarif PPh negara Y itu sendiri sebesar 30%. Jadi perhitungan untuk metode full tax credit method yaitu totalnya dikali total X yaitu 100 juta dikali dengan 25% dikali 150 juta hasilnya 37.500.000. Untuk pajak yang dibayar di negara Y itu PPh terutangnya 25% dikali 30% dikali dengan 50 juta. Itu maksudnya penghasilan dari luar negeri atau negara Y. Hasilnya 15 juta. Jadi kredit pajak luar negeri adalah 15 juta. Jadi pajaknya masih harus dibayar sebesar 22.500.000. Selanjutnya, lanjutannya itu yaitu ada ordinary tax credit method, total PPh terutangnya 25% dikali 150 juta yaitu menghasilkan 37.500.000. Untuk pajak yang dibayar di negara Y tersebut yaitu sebesar tarif 30% dikali dengan nominal 50 juta dapatlah 15 juta. Kredit pajak luar negerinya itu 50 juta dibagi dengan 150 juta dikali dengan 37.500.000 dapatlah 12.500.000. Jadi, untuk pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar 25 juta. Untuk metode tax sparing credit method, total PPh terutangnya tarif 25% dikali nominal sebesar 150 juta. Dapatlah hasilnya 37.500.000. Untuk pajak yang dibayar di negara Y, nihil, dan kredit pajak luar negeri sebesar 30% dikali 50 juta, jadi sebesar 15 juta. Jadi pajak yang masih harus dibayar sebesar 37.500.000 dikurang 15 juta, dapatlah 22.500.000. Materi selanjutnya yaitu metode pembebasan pajak atau tax exemption method atau full exemption method. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri bukan merupakan penghasilan dikenai pajak di dalam negeri. Contohnya, total PPh terutang sebesar 25% dikali dengan 100 juta, dapatlah 25 juta. Untuk tax exemption at the top, menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri. Namun, terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung dimulai dari lapisan pajak tertinggi. Jadi, ada lanjutan contoh soalnya di mana wajib pajak ABC penduduk negara X dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan dari dalam negeri sebesar 75 juta dan dari luar negeri sebesar 75 juta. Lalu totalnya 150 juta. Untuk tarif PPh negara X sampai dengan 100 juta yaitu tarifnya 20%. Di atas 100 juta tarifnya 25%. Sedangkan tarif PPh negara Y yaitu 30%. Jadi total PPh terutangnya 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Dan 25% dikali 150 juta sama dengan 20.500.000. Jadi total PPh terutangnya adalah 32.500.000. Itu didapat dari penjumlahan 20 juta ditambah 12.500.000. Lalu untuk pembebasan pajaknya 25% dikali nominal 50 juta, dapatlah 12.500.000. Lalu di 20% dikali 25 juta, dapatlah 5 juta. Total pembebasan pajak sebesar 17.500.000 didapat dari penjumlahan 12.500.000 ditambah dengan 5 juta, dapatlah 17.500.000. Jadi pajak yang masih harus dibayar sebesar 32.500.000 dikurang dengan 17.500.000, di mana total PPh terutang dikurang dengan pembebasan pajak dapatlah 15 juta. Jadi pajak yang masih harus dibayar sebesar 15 juta. Selanjutnya itu ada tax expansion at the bottom. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri. Namun, terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung mulai dari lapisan pajak terendah. Contoh, wajib pajak ABC penduduk negara X dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan dari dalam negeri sebesar 75 juta, dari luar negeri atau negara Y sebesar 75 juta. Jadi totalnya 150 juta. Lanjutannya, tarif PPh negara X sampai dengan 100 juta. Jadi tarifnya 20%.
Di atas 100 juta, tarifnya 25%. Jadi tarif PP negara Y sebesar 30%. Jadi total PP terutangnya 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Tarif 25% dikali dengan nominal 50 juta dapatlah 12 juta 500. Jadi total PP terutangnya penjumlahan dari 20 juta ditambah 12 juta 500 dapatlah nominal 32 juta 500. Lalu selanjutnya kita membahas tentang pembebasan pajak, di mana tarif 20% dikali nominal 75 juta. Dapatlah 15 juta. Jadi pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar 17 juta 500, di mana didapat dari pengurangan total PP terutang dikurang dengan pembebasan pajak, dapatlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 17 juta 500. Lalu ada proportional tax expansion. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri. Namun, terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan antara penghasilan luar negeri dengan pajak yang terutang. Ada pun contoh soalnya. Wajib pajak ABC penduduk negara X dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan dari dalam negeri sebesar 75 juta. Dari luar negeri atau negara itu sendiri sebesar 75 juta. Jadi totalnya 150 juta. Lanjutannya ada, yaitu tarif PP negara X sampai dengan 100 juta. Tarifnya sebesar 20%. Jadi kalau untuk di atas 100 juta, tarifnya 25%. Jadi tarif PP negara Y sebesar 30%. Jadi PP terutangnya atau total PP terutangnya itu 20% dikali dengan nominal 100 juta. Total PP terutangnya sebesar 25% dikali 50 juta. Jadi total PP terutangnya ada 20 juta ditambah 12 juta 500 dapatlah 32 juta 500. Jadi pembebasan pajaknya yaitu 75 juta dibagi dengan 150 juta dikali dengan 32 juta 500 dapatlah nominal 16 juta 250. Jadi pajak yang masih harus dibayar yaitu 32 juta 500 dikurang dengan 16 juta 250 dapatlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 16 juta 250. Selanjutnya yaitu metode pembebanan pajak sebagai biaya atau tax deduction method. Metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut diperlakukan dengan biaya untuk menghitung PPh terutang. Contohnya, wajib pajak ABC penduduk negara X dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Dari dalam negeri sebesar 100 juta, dari luar negeri sebesar 50 juta, totalnya 150 juta. Untuk tarif PPh negara X itu kan tarifnya 25%, dan tarif PP negara Y sebesar 30%, jadi PP terutangnya 25% dikali nominal 150 juta yaitu dari luar negeri atau negara Y, dikurang dengan 15 juta, dapatlah nominal 33 juta 750. Yang keempat ada metode pengurangan tarif pajak atau tax rate reduction method. Metode ini juga menganggap penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, penghasilan dari luar negeri dikenakan tarif yang lebih rendah. Contohnya, wajib pajak ABC penduduk negara X dalam tahun 2007 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Dari dalam negeri sebesar 100 juta, lalu dari luar negeri atau negara Y sebesar 50 juta. Jadi, penjumlahannya sebesar 150 juta rupiah. Lanjutannya, tarif PPh negara X sebesar 25%. Untuk penghasilan dari luar negeri diberikan pengurangan sebesar 25%. Tarif PPh negara Y sebesar 30%. Jadi PPh terutangnya dari penghasilan dalam negeri sebesar 25% dikali dengan 100 juta. Dapatlah 25 juta. Dari penghasilan luar negeri sebesar 25% dikali 75% dikali dengan 50 juta. Dapatlah 9.375.000. Total PP terutangnya yaitu penjumlahan dari 25 juta ditambah 9.375 dapatlah 34.375.000 rupiah. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang dapat saya sampaikan juga bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.